Indonesia. Ketemu Uni Citra juga, lalu ada beberapa klinik psikolog juga yang melakukan terapi itu melalui terapi warna. Jadi itu digabungkan dengan art, dengan seni. Jadi baik itu tadi ada painting with baby tadi ya, ataupun melakukan pengecatan di dalam rumah mereka gitu. Jadi memang ada spektrum warna tertentu yang dapat membantu meringankan masalah mereka. Jadi warna ini tidak terbatas, Bu. Nggak bisa kita bilang hanya warna-warna yang soft aja ataupun yang bold aja gitu. Jadi memang sudah mulai diterapkan untuk penggunaan terapi warna ini. Nah, lalu pertanyaan kedua Pertanyaan kedua tadi, Nisa pertanyaan kedua. Berkonsultasi gratis. Jadi kita memang akan ada untuk memberikan konsultasi gratis di beberapa titik di area-area sekitar Jawa dan sekitarnya. Kalau di Mitra 10 sendiri saat ini hari ini memang belum ada. Jadi kita akan bekerja sama dengan bisa dari klinik, bisa dari platform online. Misalnya kita bicara YesDoc ataupun Halodoc, itu kan juga memberikan konsultasi psikolog. Nah, kita akan bekerja sama dan memberikan konsultasi gratis. Untuk titiknya di mana aja saat ini kita belum bisa sebutkan, tapi dalam waktu dekat kita pasti akan adakan acara lagi. Acara talk show seperti ini juga akan kita lakukan bukan hanya di Jakarta aja, tapi di area Jawa. Seperti itu sih. Mungkin kita bisa sebut Surabaya yang terdekat juga, karena kita head office-nya di Surabaya ya. Jadi kita juga akan melakukan acara talk show kesehatan mental di area Surabaya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ke ini. Oke, sudah cukup jelas ya Bu ya jawaban dari Bu Mel. Terima kasih Bu Mel. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Uni. Jadi contoh konkret masalah mental pada anak. Kalau konkret nih banyak ya Bu. Jadi gini, ada yang namanya gangguan, ada yang namanya masalah kepribadian. Yang paling gampang kalau anak-anak tuh gini, kita suka lihat anak kita bandel. Beberapa orang bilang, ini anaknya bandel banget, gak bisa dibilangin, gak bisa diam gitu. Ternyata itu bisa jadi ciri, mohon maaf, misalnya conduct disorder, gangguan perilaku. Terus gangguan perilakunya juga ternyata bisa dari mana? Oh, ternyata dari kecil dia sudah menunjukkan gejala hiperaktivitas yang tidak terdeteksi waktu anak-anak. Dan ternyata lagi si ADHD ini ketika dewasa, gini nih pasien yang sering kita pegang, ini bisa mengarah kepada nafsa, penggunaan nafsa. Kesulitan belajar, banyak juga orang tua yang kayak, kok nggak bisa? Terus marah. Udah dilesin, udah ini nggak bisa. Orang tuanya kurang tahu, jangan-jangan anak saya cara belajarnya ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Dia nggak suka matematik, dia sukanya art. Ini kemarin banget nih pasien kita, dia sukanya itu art. Bapaknya bilangnya, kalau kamu dapat matematika 100, saya kasih kamu 100.000. Kalah terus dia dari adiknya. Akhirnya down, depresi. Terus dia bilang, coba kalau papa bilangnya, kalau kamu nilai desainnya kamu bagus, saya yakin saya menang dari adik. Dia sense of warnanya bagus, ininya bagus, tapi bapaknya kebetulan sangat orang logika gitu orangnya, bapaknya dia di matematika. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat munculnya gangguan pikiran. Dan kalau dewasa ini banyak banget. Dewasa awal, orang-orang yang baru mau menikah, itu juga, apalagi sekarang ini rentan sekali pernikahan muda, tapi tidak kenal pasangan, gitu, nggak kenal pasangan. Simple, apa warna kesukaan aku? Coba, tahu nggak Mas Pak Jo, warna kesukaan istrinya apa? Pak Jo. Kesukaan kulirnya aku nggak tahu. Kalau istriku sukanya warna hijau dan biru. Nanti kita cek tahu ya. Padahal aku sembarang ngomong dari enggak, serius. Iya, jadi kadang-kadang nggak kenal sama pasangan dan itu bisa memicu dia marah. Gitu Mbak.
Oke, jadi seperti itu ya jawabannya dari Univita. Dan selanjutnya untuk Cuma nanya aku tadi. Oh bully ya, kalau ada bully. Oh masa berani bully? sebentar. Tapi saya nggak yakin sih, apa benar ya ada yang membuli seorang Jotafik? Tapi pertanyaannya bagus dan akan saya reveal, makanya hal-hal seperti ini kita nggak boleh anggap enteng. Kita nggak boleh ngeliat anak kita badannya gede kok nggak mungkin dibully, belum tentu. Apakah anak kita kecil berarti dia selalu dibully? Jangan-jangan dia yang bully, belum tentu. Jadi kalau saya dulu SD pernah pasti, karena saya dulu kecil itu kayak orang cacingan. Kalau zaman dulu tuh dibilang badan saya tuh kurus banget sampai rusuk-rusuk saya tuh kelihatan. Dan emang nggak tahu kenapa orang tua saya kasih saya makan sebanyak apapun saya kurus. Jadi saya di SD itu saya kecil. Jadi kalau ketemu yang gede-gede pernah dibully secara fisik, pernah, karena zaman dulu kan sebenarnya lebih keras ya. Kalau zaman sekarang kan kita banyak perlindungan ini, perlindungan itu, kita ada hal-hal yang sebenarnya undang-undang yang lebih baru. Kalau zaman dulu kan guru aja mukulin murid itu udah biasa, orang tua mukulin anak biasa. Kalau sekarang udah nggak bisa karena ada child abuse, ada sekolah pun gurunya bisa dikeluarkan. Tapi kalau zaman saya SD mungkin kita seangkatan dulu ya. Kalau mungkin guru tuh mukulin murid gitu, dan murid yang besar mukulin murid yang kecil. Jadi kalau pertanyaan saya pernah dibully ya. Dan ini mungkin efek, mungkin saya untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang punya anak, bahwa lindungilah anak-anak Anda dengan lebih perhatian, tanya kalau mereka pulang sekolah, ditanya, komunikasi lagi penting. Dan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya mungkin potensial membuli orang lain, juga harus diajak komunikasi. Karena saya jujur, saya dibully itu SD, sampai sekarang pun kalau saya ketemu orang saya pasti ingat. Itulah efek dari bully yang luar biasa, yang membuat boleh dibilang saya mungkin ada, sejak dibully itu memori saya itu kuat banget mengingat muka orang yang bully gitu. Jadi itu makanya kalau ada film-film kan yang banyak kan film-film sekarang, ada drama Korea tentang bully, tentang film di mana pembulian itu jadi orang yang udah gede dia balas dendam gitu kan. Jadi itu halnya, jadi pembulian itu sebenarnya penciptaan bibit-bibit villain di masa depan. Jadi karena orang-orang yang dibully ini dia sebenarnya nggak akan pernah lupa gitu, dan dia akan menunggu waktu sampai dia kukunya kuat, dia akan membalas. Jadi kalau saya tuh paling penting, mungkin saya pernah dibully dan saya pernah ketemu orang yang membuli saya pada saat saya udah dewasa. Saya lihat dia dan saya memaafkan. Jadi intinya sembuh dari bully itu adalah kita bukan membalas, tapi kita memaafkan. Itu mungkin dari saya ya. Karena pada saat kita masih kecil dia juga nggak tahu apa yang dia lakuin, dan kita nggak terlalu kuat untuk bisa melawan, dan orang tua kita mungkin tidak terlalu komunikasi untuk bertanya seperti sekarang kan luar biasa ya. Itu pertanyaan satu. Yang kedua, Abian saya keluarga besar pakai Abian, dan setelah saya bekerja sama dengan Abian 1 tahun setengah lebih, sekarang saya malah lagi mengatur schedule untuk pengecatan ulang rumah saya untuk menjadi lebih cerah dengan warna-warna yang menstimulasi kebaikan. wah, luar biasa. Tadi Jo kan pernah merasakan dibully ya Jo ya. Betul. Begitu sudah dewasa ketemu sama orangnya, Mana ketemu? Di lift malah saya ketemu, Di lift? saya lihat dia. udah dilihatin aja nggak bi. Enggak, pastinya enggak. Ah, Saya gitu lihat enggak, dia, kan? dia pastinya dia lupa. Dan luar biasa pembuli itu dia lupa siapa yang dia pukulin kan, karena bagi dia is something yang casual. Tapi yang dibully nggak pernah lupa. Tapi saya lihat dia, saya sapa, saya lihat dia, saya senyum. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan karena dia masih kecil. Dan dia juga mungkin seperti yang Uni bilang kan, anak-anak pembuli itu mungkin punya kesehatan mental yang terganggu karena di keluarga tidak mendapat perhatian, jadi dia merasa butuh pengakuan di sekolah, atau di rumah jadi pukulin bapaknya, di sekolah dia merasakan bahasanya. Jadi ini mungkin satu quote ya, sebagai seorang aktor ya, dalam kita menciptakan karakter ya. Kita tahu dalam film itu kan ada karakter hero, ada karakter villain ya, penjahat dan hero. Itu semuanya pilihan gitu. Pilihannya dalam arti anak-anak yang mempunyai masa lalu kelam, yang tersiksa, yang tersudut, ada dua pilihannya: membalas itu terhadap orang-orang yang menyakitinya karena dia disakitin. Aku harus menyakitin dunia karena dunia udah menyakitin aku. Makanya dia tercipta tokoh villain.
hero sebenarnya sama. Hero itu juga muncul dari orang-orang yang tersakiti. Tapi hero, karakter hero dalam suatu film kita itu orang-orang hero itu secara acting kita memperdalam bahwa hero ini apa yang terjadi di dia waktu kecil, hal-hal buruk yang terjadi di keluarganya, di lingkungannya, dia tahu itu sangat menyakitkan dan dia berjanji kepada dunia, saya tidak akan melakukan itu kepada orang lain. Jadi itu mungkin secara psikologi ada dua pilihan di mana yang dibully bisa jadi pembuli atau yang dibully bisa berusaha untuk apa yang gue rasain sakit dan ini gue nggak mau terjadi pada orang lain. Dia bisa menjadi seorang hero dan itu peran orang tua sangat penting untuk mengarahkan anak kita sih. Luar biasa jawaban dari Jota Slim. Wow, sudah cukup menjawab ya Ibu.